Ada pertanyaan penting terkait dengan agama. Apakah agama itu membodohkan atau agama itu mencerdaskan? Kenapa agama seringkali meremehkan sains? Dan kemudian, mengapa agama-agama di dalam dunia barat yang tingkat pendidikannya tinggi dan juga kehidupannya sangat sejahtera, agama itu dianggap tidak layak berada di ruang publik? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, di Indonesia yang memposisikan agama-agama itu sama di dalam Pancasila sebagai rumah pemikiran berbagai agama atau yang menghargai pluralisme, pendidikan agama itu jauh tertinggal. Secara khusus yang saya amati adalah di pendidikan Kristen itu sendiri. Kalau agama itu mencerdaskan, maka mestinya kehadiran agama itu memberikan peningkatan kesejahteraan untuk Indonesia. Memang pada awal berkembangnya agama-agama itu terjadi kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Bahkan daerah-daerah di mana agama-agama besar itu kemudian hadir, itu memajukan daerah tersebut, memajukan dunia. Demikian juga Eropa yang terbelakang. Ketika hadir kekristenan, di sana juga terjadi kemajuan peradaban. Tapi pertanyaannya kemudian, mengapa itu tidak terjadi lagi saat ini? Bahkan di Eropa, di Barat, agama dipinggirkan. Ya, memang kita baru saja mendengar sebuah pernyataan Trump yang ingin mengembalikan supaya masyarakat di Amerika itu kembali kepada Alkitab, kembali kepada agama. Dan yang terjadi di sana juga adalah justru yang melawan Trump itu adalah agama juga. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memang benar agama itu mencerdaskan atau sebaliknya agama itu membodohkan? Coba kita lihat daerah-daerah Kristen di Indonesia. Misalkan saja kita melihat daerah-daerah dengan gereja-gereja ya suku yang ada. Gereja-gereja suku itu besar-besar dan jumlah jemaatnya cukup banyak. Tapi coba lihat bahwa di daerah-daerah Kristen itu banyak masyarakatnya yang hidup miskin. Memang tidak semua, secara khusus kita lihat di daerah timur. Bagaimana bisa gereja dengan bangunan-bangunan yang cukup megah tersebut tidak memberikan kontribusi untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat di daerahnya? Kemudian juga, bagaimana bisa pendidikan agama itu yang kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin agama menjadi tidak bermutu? Pengamatan saya bahwa ketika kita berbicara tentang pendidikan agama, maka sulit menemukan pendidikan agama yang unggul. Jadi coba bayangkan, dari 850-an program studi, sangat langka ditemukan program studi yang unggul itu. Nah, kalau luaran program studi ini secara khusus agama itu tidak unggul, bagaimana bisa ya luaran program studi agama itu membangun gereja, membangun kemudian masyarakat untuk bisa menjadi cerdas? Coba lihat juga, maafkan saya, mereka yang masuk pendidikan agama itu bukan orang-orang yang sangat menonjol, bukan berarti semua. Pada umumnya demikian. Bahkan dalam masyarakat Batak, dulu ketika kami juga ingin menjadi sekolah agama atau pendeta, mereka katakan, ya untuk apa jadi pendeta atau sekolah agama itu?
tidak ada harapan kemajuan. Orang tua mengatakan begitu. Dan saya juga mendengar, kalau ada anak-anak yang nakal, yang sulit diatur oleh orang tuanya, maka mereka akan memasukkannya kepada sekolah agama, sekolah teologi. Dan saya pikir juga ini banyak terjadi di pendidikan agama di Indonesia, bukan hanya Kristen ya. Mereka-mereka yang dianggap nakal itu diusahakan untuk masuk dalam pendidikan agama. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi dalam pendidikan agama sesungguhnya tidak terlepas daripada input itu. Input itu bukan hanya mahasiswa, karena mahasiswa itu kan kemudian jadi dosen, jadi guru. Nah ini terus saling mempengaruhi. Nah, kemudian menjadi pemimpin-pemimpin agama. Ya. Mestinya para pemimpin agama di Indonesia, baik Kristen maupun agama-agama yang ada di Indonesia, punya komitmen untuk menghadirkan para pemimpin agama yang handal. Pemimpin agama yang bisa bergerak untuk mensejahterakan rakyat. Bukankah pada awalnya agama-agama itu mempengaruhi perkembangan peradaban manusia menjadi makin maju? Karena itu pertanyaannya lagi, bisakah kita mengatakan bahwa agama itu mencerdaskan, tidak membodohkan? Padahal realitas ini kita belum melihat di Indonesia. Di dalam kita sendiri, mereka-mereka yang masuk agama tidak dianggap orang-orang yang cerdas. Bahkan saat ini kalau kita mau melihat ya, animo masyarakat Kristen masuk sekolah-sekolah agama, itu pada umumnya adalah mereka yang, maafkan saya, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka yang juga ya nilai pendidikan tidak luar biasa. Memang tidak semua. Ada pendidikan-pendidikan yang membuat seleksi yang sangat ketat. Tapi itu sangat sedikit jumlahnya. Ya pengaruhnya kecil sekali. Tapi pendidikan-pendidikan agama yang sangat mudah atau inputnya tidak terseleksi dengan baik itu sangat banyak. Dan itu saya selalu mengatakan, kalau menghancurkan institusi agama termasuk gereja ya mudah saja. Terima saja input tak berkualitas. Dan kemudian ya keluarlah nanti mereka lulusan-lulusan yang tidak berkualitas. Maka hancurlah negeri ini, hancurlah institusi agama, hancurlah semua komunitas-komunitas agama. Karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak bermutu. Kita kan juga tahu, konflik-konflik politik di Indonesia kan pertarungannya itu. Pemilu yang baru lalu kan masyarakat menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena harusnya partai-partai itu kan menghadirkan calon-calon unggul untuk masyarakat bisa pilih. Sehingga masyarakat bisa mengharapkan perubahan yang lebih baik ya, melalui pemilihan umum. Tetapi ketika partai-partai itu kemudian bersekongkol hanya untuk pemenangan partai-partai mereka dan tidak peduli dengan siapa yang akan menjadi calon-calon ya, pemimpin daerah maupun juga ya, pemimpin negeri ini gitu. Itu kan terjadi. Bukankah itu yang terjadi ketika Prabowo disandingkan dengan Gibran ya. Saya tidak ingin bicara terlalu banyak tentang hal-hal yang terlalu sensitif yang diributkan oleh masyarakat. Maksud saya adalah itu kan terjadi karena masyarakat seakan-akan tidak mendapatkan haknya untuk partai-partai itu bisa menghadirkan kader-kader unggulnya. Di mana partai-partai politik di Indonesia ini yang memiliki kader-kader unggul yang mempersiapkannya untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik. Sangat sulit terjadi. Inilah menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sekali lagi persoalannya. Benarkah agama itu membodohkan atau mencerdaskan? Tapi realitasnya yang kita lihat di sini di Indonesia adalah demikian juga di medsos. Ketika terjadi perdebatan agama, saling menghujat, saling menyerang. Bukankah agama itu membodohkan? Bagaimana bisa orang-orang yang beragama itu yang mengatakan dekat Tuhan memaki yang lain, meminggirkan yang lain tanpa semangat keadilan?
tanpa semangat persaudaraan? Bagaimana bisa? Bukankah yang diumbar kekerasan, yang dipamerkan, promosikan kekerasan? Bukankah itu menunjukkan beragama menjadi tidak beradab? Mestinya tokoh-tokoh agama di Indonesia, pendidikan agama di Indonesia perlu berbenah diri. Cobalah dengarkan di medsos itu mereka-mereka yang kritis terhadap agama. Mereka seperti dipikirkan. Kenapa mereka tidak punya hak untuk berpikir menolong agama-agama di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi? Kenapa tokoh-tokoh agama begitu reaktif dan merasa diri tahu segalanya, tahu tentang Tuhan? Padahal, apa betul mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa itu? Apa betul mereka menjadi orang khusus yang bisa merumuskan tentang doktrin maupun dogma itu? Cobalah lihat perjalanan hidup mereka. Apakah mereka betul menjadi sebuah kesaksian? Kemudian apa betul profesor-profesor di bidang agama itu? Sekarang ini kan profesor di bidang agama. Bukan lagi di Dikti, tapi di Kementerian Agama. Apa betul profesor-profesor yang hadir itu adalah orang-orang yang bermutu, berkualitas. Karya-karya mereka di jurnal itu mempunyai dampak untuk pembangunan Indonesia mengenai agama. Apa betul? Kalau mereka tidak mencerdaskan, berarti mereka membodohkan. Menurut saya, mestinya agama itu mencerdaskan. Agama bukan membodohkan. Kalau terjadi agama membodohkan, berarti ini adalah menjadi tantangan bagi kita semua tokoh agama untuk memperbaharui secara khusus pendidikan agama di Indonesia.